Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Seperti yang sudah kalian lihat di awal dari episode ini, bahwa sini aku sudah membuka ya namanya Artificial and Portal ya, kalau misalkan kalian baca dari questnya. Ini dia, Artificial and Portal namanya. Ya, kalian sudah ngelihat lah ya gimana prosesnya dan juga cara bikinnya. Dan aku sudah menghabisi Ender Dragon tentu saja dan dapatkan berapa loot yang akan kita butuhkan di episode ini atau bahkan episode mendatang ya. Bukan episode ini sih, episode mendatang ya. Dan untuk saat ini mungkin video ini sekali lagi video yang singkat ya, meskipun episode sebelumnya sudah cukup singkat, tapi mungkin ini bisa lebih singkat ya karena episode ini cuma persiapan aja untuk benar-benar masuk ke episode yang selanjutnya ya, karena episode selanjutnya ini kita sudah mulai masuk ke endgame ya, atau sudah masuk ke akhir-akhir dari modpacknya, mulai masuk ya. Jadi gimana sih persiapannya untuk episode yang selanjutnya? Langsung saja kita mulai episode ini. Jadi di quest ini ya, kita sudah menyelesaikan ini, dan untuk mod endgame yang akan kubahas yaitu yang sudah pernah kalian lihat di modpack yang sebelumnya, yaitu namanya Draconic Evolution, yang mungkin sayangnya kita nggak akan masuk dulu ke sini, tapi kita akan persiapan untuk masuk ke mod ini ya. Jadi episode ke depan kalian sudah hampir dipastikan untuk masuk, kita udah hampir dipastikan untuk masuk ke mod ini, yang dimana salah satu masalah dari mod ini adalah dia membutuhkan energi yang besar, dan itu yang akan kita lakukan hari ini, yaitu kita akan main-main dengan energi lagi, lebih tepatnya produksi energi dalam jumlah besar ya, dan kita akan lihat gimana sih progresnya untuk menghasilkan energi yang kita butuhkan. Sedikit update juga untuk sebelumnya, aku udah melakukan banyak sekali hal di off cam ini untuk episode ini juga. Mana ya ada diamond chicken udah biasa ya, sudah kita lihat. Sekarang udah ketambahan emerald chicken yang nanti akan kita pakai. Untuk sekarang ini masih pengembangan sih ya. Belum ada hal yang baru banget ya. Karena kalian tahu lah chicken ini nggak bisa dalam waktu singkat juga. Kemudian apalagi ya? Glass chicken juga. Oh ya, ini glass chicken juga sudah dimaksimalkan ya. 16 10 lagi, dimana kita akan butuh banyak sekali glass ya di sini, karena kita akan memakai salah satu mod yang butuh resource luar biasa besar. Dan juga untuk mob farm, nah ini juga masalah. Jadi kalian tahu bahwa Draconic Evolution ini bukan mod yang murah, ada banyak kali resource, dan ya kalian udah bisa ngelihat ada suatu apa ini, kayak spider, jangan sampai kena karena ini poison, beracun. Oke. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, ada apa ini? Ada yang namanya witch water. Karena ada namanya witch water, atau kalau kalian tahu dari itu di mana dia itu akan air atau cairan yang bisa mengubah mob ya. Yang di mapetnya pernah aku bahas ya. Intinya dari witch water ini dia bisa ngasih kita wither effect kalau misalkan kita berdiri atau berendam di dalamnya. Tapi kalau misalkan dikasih ke mob ya, dia ada mob yang akan bertransformasi, tapi ada beberapa juga mob yang bakal kena wither dan tepati ya. Misalnya beberapanya creeper jadi shark creeper, kemudian villager jadi wish kalau nggak salah. Tapi yang paling penting itu adalah skeleton, dia akan berubah jadi wither skeleton. Makanya kalian ngelihat kalau di chest ini ada beberapa loot yang seharusnya itu
di drop oleh Wither Skeleton ya. Ini bukan aku yang ngasih, aku yang masukin ke sini, tapi beneran dari Wither Skeleton ya, yaitu ada Flipstone, ada Wither Skull, ada Drop of Evil sama Wither Skull Fragment ya. Dan ini dapati dari Wither, apalagi Call juga. Ini dapati dari Wither Skeleton dan aku nggak mungkin bisa aku kasih lihat lah ya. Tapi aku harus nunggu skeletonnya datang dulu ya. Dan juga kenapa sih aku ngasih taruh water ini, karena kita butuh lumayan banyak Wither Skull ya nantinya. Di episode ini aku sudah ngelawan namanya The Dragon, dan sekarang saatnya bos yang kedua yaitu Wither. Untuk bisa dapetin Nether Star-nya ya yang akan dibutuhkan. Kemudian mungkin daripada kelamaan ya, nah ya kalian tahu lah mob ini ya nggak pelik kemunculnya, dan juga sepertinya udah cukup untuk persiapannya. Ini sudah banyak yang di upgrade sampai ke 32 ya, atau pakai emerald upgrade ini. Jadi aku bakalan siap-siap. Kalau kalian nyadar ya dari episode sebelumnya, di episode awal-awal gitu ketika aku bikin mob farm ini, aku ngasih dirt di bawah sini. Kalau kalian nyadar ya. Apa dirt? Karena kita bisa memanfaatkan dirt ini ke menggunakan mob yang ini ya. Yang kalau misalkan kalian klik kanan ini ke dirt, maka dirt ini akan berubah jadi, mungkin kita coba aja ya. Karena mobnya akan benar-benar masif munculnya. 1, 2, 3. Yap, dia akan berubah jadi cluster di mana mob akan bermunculan dengan sangat banyak. Dan kalian bisa ngeliat ada namanya Cave Spider. Spider jadi Cave Spider ya, dan kalian tahu Spider itu Cave Spider itu bisa dia tingginya cuma setengah blok, jadi bahkan setengah blok yang itu aja bisa tembus dia. Jadi aku pengen nutupin, tapi ya udah aku tutupin aja dah, daripada harus berhadapan sama si Mungil yang ngeselin dan beracun. Itu bahaya banget. Oke, aku tutup di sini aja kali ya. Ini aja udah cukup. Dan saatnya kita tinggal biarkan aja. Aku lihat di mana dia. Kita lihat aja dari kanan sana berisik banget. Kita lihat aja dari journey map ya. Ini mod yang dari journey map. Mana kita bisa ngelihat ada mob di sini. Nah, ada muncul lagi zombie. Ya, kalian bisa lihat ada muncul zombie, ada muncul Enderman teleport. Enderman kayaknya kalau kena Wither malah teleport ya. Jadi ya, ini mungkin masalahnya. Enderman bakal mondar-mandir ke sini. Kalau salah ada alat yang bisa mencegah Enderman Enderman pindah-pindah. Kalau nggak salah ini ya. Prevent Enderman within a certain distance from teleporting away. Ini dia. Dia bisa mencegah Enderman bisa untuk teleport. Jadi dia bakalan tetap tak ada di sana. Yang sebenarnya kalau kalian nyadar ini ya dipakai, ini yang awalnya dipakai buat bikin Android ya. Oke, suara Enderman-nya agak delay entah kenapa. Dan kenapa drop-dropnya pada keluar semua? Oke. Ya, ini udah chaos banget di sana. Mungkin coba aku bikin aja kali langsung biar nggak pada teleport lagi itu Enderman. Resepnya juga nggak seberapa susah sih. Kita cukup butuh satu Wither Dust. Dan kita bikin aja Ender Tether namanya ya. Ender Tether. Ini Untable Ender Pearl. Dan kita bikin Redstone Torch dulu. Bikin Ender Tether. Dan ini tinggal ditaruh aja. Dia bakalan mencegah Enderman untuk teleport lagi. Supaya mereka kerusuhan di sini. Ya, harusnya sih sudah selesai ya masalah. Oke. Dan kita bakalan butuh lumayan sih Wither Skull-nya, tapi nanti kita lihat ya. Oke. Udah gitu aja kali ya. Oh, mungkin ya udahlah.
Ya udah, kita langsung aja masuk ke masalah energi, dimana kita bakalan pakai generator di sini. Udah pasti. Kita masuk ke power generation. Nah, di sini kalian harusnya udah agak bosan sih ya ngelihatnya. Tapi kalian juga sudah tahu niatku, yaitu kita bakalan pakai solar panel. Mungkin yang sekarang kita cuma bisa nyampe ke tier 7 ya. Nah, ini dia, aku udah bikin auto craftingnya, dan tinggal jalan aja ini auto craftingnya. Mungkin aku perlu percepat juga ya, karena ini kan bakal makan waktu lama ya. Dan kita masih kekurangan gelas sih jatuhnya. Udah ngecek berapa kali, dan aku kan udah ngecek ini ya, solar panel tier 7, dan dia butuh gelas yang 4, seingatku 4000 lebih. Cuman buat bikin 4 solar panel. Kalau mau bikin 2 doang, ya sekitar 2000-an. Nah, ini dia. Jadi ini bakal agak masalah. Tapi menurutku 2 aja udah cukup ya. Karena kalian bisa lihat tier 7-nya itu dia bisa ngasih sampai 8000 Arab petik. Ini Arab ya. Kalau FE seharusnya sama aja, Arab dengan FE. Coba. Ini nggak bisa ngelihat ya di sini. Tapi seharusnya sih sama aja, Arab dengan FE. Dan tinggal kita bikin aja. Oke. Mungkin ya kita bisa menunggu sebentar sih sampai dia 2000. Tapi selagi kita menunggu, kita bisa coba crafting. Aku pengen nyelesain questnya nih, karena ini questnya kan dia perlu nunggu dulu ya. Maksudnya kita perlu bikin 1 dulu, baru itu bikin 2, bikin 3, dan itu seterusnya supaya questnya semuanya selesai ya. Karena kalau misalnya aku crafting langsung ke tier 7-nya, ya dia nggak akan masuk ke questnya ya, karena ini di dalam sistem bukan di inventoryku. Oke, tier 1 sangat cepat, dan ini seharusnya sudah selesai. Yap, langsung aja masuk ke tier 2. Kali lagi cepat nih seharusnya nih. Untuk crafting stages kalian bisa lihat di sini crafting stages. Tapi karena ini masih cepat, jadi kalian nggak terlalu ngeliat prosesnya ya. Nanti aku kasih lihat lagi. Nah, ini udah lumayan kompleks. Kalian bisa lihat banyak banget resource yang dibutuhkan. Dan langsung aja kita start. Dan kita bisa ngeliat di crafting status. Bisa dibilang cukup cepat ini ya. Kalian bisa yang ngemantau ya seberapa cepatnya. Crafting plan-nya entah kenapa agak lambat, tapi ini sudah lumayan. Oke, tier 3. Masuk ke tier 4. Mungkin gimana ya? Kalau misalkan aku kasih tahu cara craftingnya, seharusnya intinya semua di solar plug ribbon, semua crafting resepnya kalian bisa lihat di GI. Dan males juga sih ya kalau misalkan harus kujelasin satu-satu ya, karena ini luar biasa banyak. Tapi intinya dia tiap kali kalian mau naik ke tingkat lebih tinggi, kalian perlu bikin solar panel yang tingkat lebih rendah ya. Dan jumlahnya itu eksponen ya. Maksudnya makin, yaitu bukan 1 untuk 1, tapi sekitar 4 untuk 1. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin tier 7 misalnya, kalian bakal butuh solar panel 1 jauh lebih banyak daripada misalnya tier 5 gitu. Karena ya dia eksponen makin makin besar tiernya, makin meloncat itu jumlahnya kalian butuhkan untuk solar panel tier 1 yang tier paling rendahnya ya. Dan itu yang bikin bermasalah kalau misalkan kalian mau crafting ini secara manual. Oke. Dan tentu saja kalau misalkan kalian mau percepat ini, kalian bisa pakai accelerator cut di sini ya. Nah, kalian bisa lihat prosesnya di sini di molecular. Di sini menarik ya, kalian bisa ngelihat prosesnya di sini. Dia lagi crafting apa gitu. Tapi masalahnya ya dia butuh, kalau kalian lihat kan proses craftingnya dia agak lambat gitu. Nah, di sini bisa sampai 5. Kalian mungkin bakal butuh lumayan banyak resource buat ningkatin semuanya sampai full mark ya. Oke, ini udah jadi tier 4. Coba. Questnya udah selesai ya. Ya, ini dia. Baru muncul ya. Oke, tier 5. Nah, ini udah mulai ribet. 2000 byte butuhnya. Oke, kita start aja.
Aku nggak tahu ya untuk energi, untuk bisa ngecek ini aku lupa kalau misalkan kalau di repository kan jelas ya berapa banyak energi yang dia butuhkan, tapi kalau apply energy itu aku kurang tahu. Aku lupa apa ya blok yang bisa dipakai buat ngelihat berapa banyak energi yang dipakai, karena makin banyak accelerator card berarti makin boros energinya. Tapi aku perlu memantau juga seberapa boros energinya, karena kalau terlalu boros juga bakalan bermasalah. Itu biogeneratornya bakal ngos-ngosan. Ya tapi mungkin bisa aku cari sih mana mana blok apa mana blok yang dibutuhkan kalau kalian mesin yang dibutuhkan untuk ngecek penggunaan energi. Tapi yang aku tahu itu ini yaitu energi cell ini tempat buat nyimpan energi ya, kalian bisa ngelihat ada AE2. Jadi daripada kalian supply energinya terus menerus, kalian bisa istilahnya macam cadangan lah ya. Kalau misalkan mesin tiba-tiba mati, minimal ada cadangan jadi bisa hidup meskipun kayaknya cuma berapa detik gitu ya hidupnya. Ya ini perlu dicari lagi sih apa ada blok yang bisa ngemantau penggunaan energi. Tapi ya sudah, ini sudah jadi tier 5. Tier 5 ya. Ayo. Udah gimana? Oke. Tier 6, kita ada mulai masuk ke yang berat-berat, 4000 byte per second. Dan untuk craftingnya dia mungkin ini yang lambat ya, crafting wood planknya. Satu bisa ngasih, satu kan ngasih 4 ya. Dan craftingnya masih kayak gini. Mungkin aku coba bikin accelerator cut dulu kali ya. Accelerator cut, dia butuh, ini dia. Dia betul lumayan diamond sama ini ya. Future Tooth. Oh, mungkin bisa aku tarik dulu mungkin ya. Ini ada iya ada 4. Mungkin masing-masing tarik 2. Jadi di 2 inscriber, advanced inscriber ini aku udah naruh sampai full mark, tapi kayaknya sisanya bakal lebih bukan semuanya. Bakal lebih bagus kalau aku taruh di sini semua kali ya. Oke, ini malah aku tarik semua. Aku nggak minta kamu ngasih semua. Oke, ini dia. Nah, sudah sedikit lebih cepat ya, tapi bisa lebih cepat lagi. Kalau misalkan mau, aku bakal ambil dulu. Kita butuh berapa ya? 12. Kalau 12 berarti ya udah 18 kalian kali ya. Ya 18 aja. 16 maksudnya. 16 aja sekalian. Aku butuh calculation press ya. Di sini. Dan ya, mungkin bisa aku percepat dikit biar lebih cepat. Oke. Ini dia. Oh, ini prosesnya udah selesai nih charge ini. Tier 6 ini dia. Baru aku butuh plug sama plug point ya buat transfer energinya ke sini karena yang butuh energi ini ya. Mungkin aku perlu bank dulu, macam tempat penyimpanan energinya dulu. Nanti plug pointnya bakal ditaruh di sana dan dari bank itu bakal ditransfer ke semua ini. Jadi aku bakal butuh plug sama plug point. Untuk resource-nya seharusnya sudah nggak terlalu masalah ya, bentar ya. Bukan diambil ini. Oke. Langsung aja mungkin ya. Berapa ya? Kira-kira 12 mungkin. 3 ender pearl. Eye of ender maksudnya. Langsung aja plug core ya. Kita butuhnya plug core yang banyak nih. 1, 2, 3. Kita bikin plug block. Untuk plug. Karena plug itu ini plug point ya. Buat ngasih energi. Dan plug ini untuk narik energi ya. Ya, seperti biasa. Kemudian ini udah jadi, tinggal ku taruh aja di sini. Ya, oke. Ini gimana kabar? Oh, tadi ini udah selesai ya. Nah, ini sekarang masuk ke grand finalnya, yaitu tier 7. Dia masih butuh banyak tone, bentar ya. Aku nih ini pengen apa ya, bikin sampai 8.
Karena ya dari waktu kita ngelawan Ender Dragon itu, kita sudah ngambil lumayan banyak Dragon Bread ya di sini ya, yang bisa kita pakai buat bikin solar panelnya. 7 ya. Jadi niatnya pengen bikin 8, tapi untuk sementara karena kita masih butuh banyak gelas, jadi ya kita bakalan nunggu dulu. Bakal agak ketunda dulu. Kita bikin yang lebih dikit aja. Tapi 2 solar panel pun sudah cukup sudah cukup besar sih ya energinya. Oke, ya langsung aja. Oh, kita banyak butuh fluid ya kalau gitu. Fluid. Oh ya, ini aku bikin crafter dari Arab Tool, kalian pasti udah kenal. Yang intinya ya buat otomatiskan crafting untuk bikin subpremium, karena kalian mungkin udah agak gede ya ngelihat proses Imperium Ascent yang agak berantakan dengan ya storage-nya juga penuh-penuh terus. Ya sekarang sudah ramping lah ya pakai crafter ini. Dan karena kita udah punya Master Infusion, jadi nggak terlalu masalah dengan durability-nya. Aku pengen bikin ini ya. Mungkin ku aja. Ini sudah kualihkan ya crusher. Untuk tempat crushing-nya pakai crusher. Ini crusher-nya udah di-upgrade ya ke namanya Basic Crushing Factory. Kalau misalkan yang originalnya itu kan crusher doang ya. Ini udah ada factory-nya, berarti ini udah versi upgrade-nya. Oke, dan aku butuh sand buat ini. Buat solar, iya, karena solar panelnya bakal ku taruh ke aroma mining ya. Jadi kita bakal butuh ini, aku lupa bilang. Oke. Tapi itu sementara aku bakal bikin 8 dulu. Ini bakal ku tarik dulu bentar. Dan kayak kita coba bikin aja, ini udah selesai, oke? Gelasnya sudah mencukupi. Aku sampai bikin 2 ini loh, 2 chicken untuk gelas, 2 full mark chicken full mark 16 10 2 kali ya. Kalian udah bisa ngelihat supaya kenceng. Tapi ini masih kurang kenceng ya karena aku perlu banyak AFK kalau gitu. Tadi ini ya. Ini dia. Semua bahannya udah lengkap kan. Jadi langsung aja kita crafting. Dan kita bakal ngeliat seberapa lambat dia atau bahkan seberapa cepat dia. Ya, kalian bisa lihat prosesnya lumayan lambat. Kita bakal ngasih aja accelerator terkatnya kalau gitu. Oke, ini dia. Ada satu yang kemakan ya ini ya. Jangan rakus toh. Oke. Ini dia. Kalau kalian mungkin penasaran ya. Jadi intinya ketika mesinnya itu bikin auto crafting, apa yang sedang di crafting sama dia itu bakal langsung dialihkan ke molecular assembler dekatnya ya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk crafting encoder pattern tone lamp itu, dia bisa aja disebar ke 4 ini. Yang tengah-tengah ini mungkin yang paling cepat ya. Sementara yang di sebelahnya mungkin bisa agak lambat karena dia naruhnya di sebelah ya. Jadi misalnya ini ini? Ini udah jelas solar panel, mirror ya. Iya, macam cell gitu. Ini mirror. Berarti ini dia dari sini ya, interface-nya. Dan juga di sini interface-nya terbatas cuma 9. Jadi kalau misalkan kalian mau perbanyak ya berarti kalian harus perbanyak. Ini biasanya ku tarik lagi ke atas, jadi mungkin interface-nya ada di sini, jadi bisa nambah lagi untuk auto crafting-nya. Dan karena tinggal nunggu aja. Dan sembari menunggu, mungkin aku bakalan coba bikin yang namanya bank ini ya. Aku udah agak tandai di sini, vibrant capacitor bank. Dan aku nggak tahu apakah kita bakalan butuh lebih dari 10. Mungkin bisa, tapi kita bakalan coba bikin aja auto craftingnya ya. Nah masalahnya ini Grand of Infinity ya, aku baru nyadar. Ya kita bakal butuh banyak Grand of Infinity. Kita bisa dapetin ini dari Essence. Kalau kita mau bikin mungkin yaudahlah kita bikin aja. Supaya kita punya banyak Grand of Infinity untuk kita pakai macam-macam. Kita butuh property cap dan juga seed. Nah ini dia.
Grand Infinity cuma T2 kok. Jadi nggak mahal-mahal. Ya, tidak mahal. Kalau T2 itu relatifnya ya murah lah, murah banget malah. Oke, ini dia. Dan tinggal ku bikin T2 sheet-nya. Dan bikin Grand of Infinity ya. Sheet Grand of Infinity sheet. Dan bakal ku taruh aja di sini karena Certus kayaknya udah nggak terlalu ini udah banyak banget nih dia. Mungkin aku bakal taruh chest lagi di sebelahnya. Aku sempat ada chest di sini. Ya sudahlah, kita ambil aja. Saya taruh aja di sini. Bukan kayak gini. Bentar ya. Ya di sini aja. Oke. Tapi malah di ya mana iniku, friendsku. Ayo. Mana ini dia. Pumpkinnya malah nyasar ke sana coba. Ayo. Oke. Ini bakal aku tarik lagi. Oke. Ya, pumpkinnya ada banyak banget karena ya udah penuh nih. Tinggal apa aja? Tinggal butuh energinya aja. Oke, bakal aku simpen lagi. Ini dia. Ini taruh sini, ini simpen lagi aja. Kemudian ini mungkin taruh aja di sini. Ini udah jadi ya. Gimana kabar dari craftingnya? Udah jadi kah? Oke, udah jadi. Ini yang paling tinggi yang bisa kita buat. Ada lagi yang lebih tinggi yaitu tier 8. Tapi kalian ngelihat LRCP aja pasti udah langsung udah langsung tepok jidat karena dia butuhnya Dragon 8 ya. Ya, kalian udah ngebayang kita bakal ngehabisin berapa banyak naga cuman buat nge-upgrade ini. Oke. Ini bakal dulu ini. Nah, di dia. Sekarang tinggal masuk kita bikin banknya aja. Kita bakal pakai auto crafting biar lebih gampang bikinnya. Kita butuh banyak copper ya. Mungkin aku perlu bikin copper sheet atau enggak ya? Nanti kita lihat lah ya. OTT kapasitor. Ini kita butuh Grand of Infinity bentar ya. Ini Grand of Infinity dia murah karena 5 aja langsung dapat 8. Jadi cukup oke. Kita bikin aja langsung yang kapasitornya original, kemudian masuk ke kapasitor yang ini perlu ditaruh dulu, oke. Kemudian kapasitor yang kedua yaitu mana? Ini basic, ini double layer kapasitor. Kita butuh bikin coal powder atau tiny coal. Tapi karena kita udah punya banyak coal, mungkin kita bakal pakai coal yang di crush kali ya. Yang di crush di powder. Mana? Ini perlu di crush dulu supaya dia istilahnya ada contoh gitu dan bisa kita setting. Oke. Chewing that wood, oke. Price core ini kita perlu ubah ke processing pattern kalau kita mau bikin versi mesinnya. Kita taruh satu coal untuk ngasih satu per price core dan kita ambil patternnya dan kita taruh aja di sini. Oke. Dan tinggal kita taruh aja. Kemudian tadi sama ini ya. Energetic alloy. Energetic alloy itu butuh alloy smelter. Jadi ini kebetulan sudah aku kasih patternnya tapi di sini ya dia. Ini dia. Aku perlu masukin ininya lagi. Energetic alloy. Dia butuh gold, redstone sama glowstone ya, biasa-biasa. Ini bakalan aku ambil dulu bahan-bahannya. Ini masalah juga kalau misalkan di versi versi awal ya, di sini. Dimana kalau misalkan kalian mungkin pernah main yang versi lebih barunya, versi lebih barunya, kalian bisa langsung pakai GI untuk langsung aja malah dibakar pak. Alloy only harusnya. Ya malah jadi flak kan. Oke. Aku simpan aja deh kalau gitu. Aku bakal butuh importer lagi ya. Bentar ya.
Importer. Aku sempat bikin importer untuk cluster. Bentar. Kayaknya nggak butuh importer deh. Ya, ini Android, aku lupa. Dia seharusnya sudah masuk ke mesin langsung. Iya, benar. Oke. Langsung aja. Ya, kalau misalkan di versi yang lebih baru, kalian bisa tinggal pakai GUI aja dan langsung langsung masuk ke langsung masuk ke patternnya ya, langsung ke code gitu di patternnya. Cuman masalahnya kalau misalkan di sini kita perlu manual ya, jadi naruh energetiknya manual, terus taruh bahkan harus bikin dulu materialnya baru kita taruh di sini. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kayak gini, ini harusnya ada tanda plus. Nah, di plus ini bisa langsung disetting ke patternnya. Jadi langsung muncul cepet gitu. Ender pearl, energetic alloy, ender pearl langsung jadi vibrant alloy, bisa langsung kita code ya. Tapi di sini kita harus manual, harus crafting dulu, kemudian baru hasilnya kita taruh di sana. Ya, itu merepotkan juga. Tapi ya namanya juga masih versi awal, ini 1.12. Kita belum masuk ke versi yang lebih baru lagi ya. Oke, vibrant alloy. Kita bikin aja encode dan kita taruh di sini. Oke. Kemudian kapasitornya belum ku bikin ya, tinggal ku bikin aja. Mana? Bukan ini, terakhir ya. Ini dia, bukan ini ya, yang ini. Yang apa? Kalau mau batalin tinggal di shift klik kanan, maka dia bakal langsung berubah jadi blank pattern aja. Oke. Dan ini ini masalah juga harus ku taruh dulu baru bisa di crafting, karena kalau enggak dia istilahnya kan nggak keregister di sini ya, jadi dia nggak bisa kita langsung pakai GUI untuk settingnya. Oke, sudah jadi otetiknya, dan tinggal masalahnya kita perlu upgrade otetik ya. Sebenarnya otetik juga ada di legendary loot pack sih seharusnya, tapi nanti aja kita coba aja crafting 2 untuk starter awal. Kita butuh banyak ini ya, Grain of Infinity. Oke. Kita bakalan bikin, ini prosesnya bakal lumayan makan waktu. Tapi setelah ini kita bakal langsung upgrade kapasitor supaya makin cepat. Oke. Ini tinggal nunggu waktu aja. Dan juga mungkin aku bakal langsung aja bikin auto crafting untuk bank kali ya. Dia butuh electrical steel. Oke. Aku belum bikin auto crafting buat melting ya. Itu penting juga. Aku bakalan ambil dulu ini mungkin. Dan aku bakal upgrade dulu ke ini kali ya, ke Supremium, karena Supremium kita udah lumayan, udah banyak banget malah. Dan ini masih ada lagi. Kita langsung aja taruh di sana deh. Ini dan taruh di sini aja. Dan langsung di crafting untuk kita ya. Tidak perlu kita crafting manual lagi. Oke, ya kalau misalkan penuh dia bakal stop sementara sih. Oke. Ini dia. Kemudian yang ini. Oke, ya lanjut. Kalau mau percepat juga ada sih, pit fast. Jadi, tapi dia makan energi yang gede banget itu saja. Tapi harusnya sih nggak apa-apa sih, sementara aja sih aku aktifin aja, aktifinnya. Sudah. Kita balik ke slow aja udah cepet ya, apalagi fast ya. Oke, tinggal kita bikin bloknya dan kita upgrade ini. Bukan ininya, furnace-nya. Ini dia. Premium furnace. Dan ini kita bisa auto crafting dia. Ya kita bisa auto crafting di sini. Kita butuh interface ya tapi ya. Mau nggak sih kita bikin auto craftingnya? Boleh lah. Sudah kita bikin aja. Aku bakal bikin logic dulu. Untuk bikin 2 core-nya. Kalian. Bentar ya. Aku nggak bikin auto crafting buat prosesornya karena kita kayaknya nggak akan butuh terlalu banyak sih. Maksudnya di late game juga bakalan agak nggak kepake lagi sih, agak nggak kepake sini storage-nya.
karena kita bakalan proses ke hal yang lebih keren daripada ini. Tapi untuk sementara kita bakalan ini dulu no crafting CPU available, karena ini masih proses ya, lambat juga. Harusnya ada satu yang jadi ya, belum ya? Oke lah kalau gitu, tinggal menunggu aja. Atau langsung aja aku tarik dia manual, karena aku masih cuma punya satu CPU, makanya dia nggak bisa di craft, kita nggak bisa crafting ketika lagi ada auto crafting yang berjalan. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin aja ini 1, 2 dan kuat ya. Untuk ini legend 1, 2 dan kita bikin interface. Interface dan kayaknya kita butuh importer sih bau-baunya buat apanya. Aku lupa. Kalau nggak salah, ya mungkin kita taruhnya agak di bawah kali ya. Kayak gini. Gini aja mungkin. Kita testing aja, mungkin kita pakai apa ya tadi aku mau crafting apa aku lupa. Mungkin untuk sementara tone dulu kali ya. Tone dengan cobblestone. Kita bikin processing pattern. Ini harus 1, baru 1. Ini dia, dan kita taruh di sini. Bukan ini. Oke, ini. Fuelnya, dan kita perlu tarik dia pakai importer. Importernya pun juga bisa di speed upgrade seharusnya ya. Ya, biar cepat nariknya ya. Kita butuh importer tadi aku bilang. Kita butuh ini udah jadi berarti ya, karena udah bisa kita crafting. Kita butuh sticky piston dan kita bikin importer. Bukan ini fluid. Import bus. Bukan importer ya, namanya import bus kalau di sini. Dan kita butuh kabelnya lagi, ini dia. Karena ini furnace bakal kencang, jadi mungkin kita mau nggak mau harus ningkatin importernya, ningkatin kecepatan importnya juga, biar nggak ketinggalan. Oke, ini aku taruh aja deh pakai cobblestone. Nanti bakal aku ganti ke stone deh, biar tidak beda sendiri. Tapi mungkin bakalan di setting lagi sih untuk importernya. Coba kita tes pakai tone kita crafting 10 misalnya. Ya, ini dia jadi dan tinggal diimport aja, dan benar udah import, tapi kalian bisa lihat lama banget importnya. Jadi perlu kita bikin speed upgrade accelerator kan cuma buat importnya doang. Tapi salah sih. Oke. Mana tadi OTT kapasitornya sudah jadi. Ini tinggal diganti aja. Dan dia sudah butuh 150 Arab petik ya. Jadi artinya prosesnya sudah cepat seharusnya. Sekarang banknya ya. Banknya kita butuh electrical steel sekali lagi. Silikon, oh ya, aku mau bikin auto crafting buat crafting silikon ya, aku lupa. Silikon itu quartz dengan quartz dibakar. Jadi kayak gini. Mungkin aku bakalan butuh import lagi ya, accelerator card-nya lagi ya untuk ini. Seharusnya pasan aku bikin pure fluid crystal, tapi kenapa memang belum masuk ya? Belum ku setting buat masuk ke sistem ya, makanya masanya nggak ada. Oke, kita bikin 4 aja kalau gitu. Untuk ininya, importernya agak dalam ya. Oke. Dan tentu saja ini bisa di-upgrade ke Ultimate Furnace. Furnace paling cepat di sini. Tapi tau lah, Ultimate Furnace itu gak gampang baca craftingnya. Coba. Furnace, Ultimate Furnace, ini dia. Ya, Wither Skull, Nether Star, dan 3 blok to Premium Essence. Oke. Auto craftingnya, oh ya aku mau taruh dulu di ininya. Ini dia. Dan kita taruh, kita butuh crush coal, kemudian iron. Kita mau bikin article steel.
Mana tadi? Oh, ini dia. Taruh aja nih satu dan satu. Dan perlu ku crafting. Mungkin oke, lihat seberapa cepatnya dia. Udah pakai otetik ya. Meskipun kalau di under ayo agak stagnan ya. Speednya kayaknya cuma sampai situ aja sih. Tapi dia udah tergolong cepet sih ya. Kalau di late game mungkin udah agak ketinggalan, tapi gak masalah, sudah cukup cepat. Ya, kita tinggal satu lagi, kita butuh yang namanya Vibrant Crystal ya. Di tengah-tengah ini, dia dari Vibrant Alloy yang dinuggetkan, diubah jadi nugget. Ini dia. Enggak, dia butuh ini. Ini dia. Tinggal kita taruh aja di sini, dan juga Emerald. Oke, Emerald karena aku belum bikin drawernya, jadi akhirnya agak tak di sini ya. Tapi harusnya nggak masalah. Mungkin banknya untuk sementara kita bikin berapa ya? Kalau nggak salah satu kali transfer itu aku lupa lagi berapa. Bentar aku cek lagi nanti ya. Intinya harus disesuaikan ya supaya nggak stagnan gara-gara apa? Gara-gara output banknya itu kurang. Kita butuh ini. Dan pas patternnya habis aku bakalan bikin pattern lagi. Patternnya di sini. Kita kekurangan pure. Aku belum bikin auto crafting buat bikin pure apanya ya. Cuman harusnya sih nggak masalah sih. Bikin manual aja kalau gitu. Oke, ini udah jadi karena nggak butuh. Sekarang tinggal banknya. Oh, banknya belum di auto crafting ya. Ini udah jadi belum ya? Ini inputnya yang apa? Import partnya yang lambat. Jadi makanya ini ada berapa yang masih stagnan di sini. Tapi untuk sementara aku bakalan kayaknya bikin 10 aja deh daripada 20 aja masih manageable lah. Oke. Mungkin itu sementara aku bikin 4 bank dulu kali ya. Karena emerald masih lambat itu chicken ya. Chickennya masih tahap awal emeraldnya. Jadi belum sampai maksimal. Oke, tadi harusnya udah jadi. Apa yang bikin lambat? Oh, crafternya ya? Tadi masih proses soalnya. Oke, kemudian ini bakal aku enrich lagi buat pure-nya di sana. Kemudian ini udah jadi, tinggal tarik aja pattern di sini. Ini baru aku setting ke craftable ya. Jadi kalian bisa ngeliat ini adalah komponen-komponen bisa di craft. Jadi auto craftingnya di sini. Karena kalau misalkan di sini, kalau misalkan mau ke auto crafting tone, aku lupa ada sebenarnya tombol buat langsung auto crafting tone ya. Cuman kalau mau cara yang kalau nggak tahu tombolnya, aku biasanya harus tarik dulu semua kabel baru tone-nya baru bisa aku auto crafting. Dan terus saja itu PR banget ya. Jadi daripada kayak gitu mending aku bikin aja yang pattern ini aku bikin ke craftable aja, jadi langsung kelihatan nih mana yang bisa di auto crafting, dan kalau mau auto crafting tinggal diklik aja, nggak perlu terhambat sama jumlah item yang ada di sini. Oke, tinggal kita bikin aja banknya, dan aku bakalan bikin 4 untuk sementara nih. Kita kekurangan ender pearl sama grand infinity ya, of course. Grand infinity kita masih kurang ya. Ini udah berapa sih? 1 tak. Tapi kita butuhnya 100 kalau saya itu. Satu, bentar ya. Kalau dijumlahkan itu 144 ini. Bukan 144, 124 ya. 124 berarti karena masih ada berapa ya? Berarti 128 ya. Kira-kira satu bank itu butuh tengah tak Grand Infinity. Oh, lumayan loh ya. Tengah tak Grand Infinity itu satu vibrant banknya. Mungkin ku coba bikin ya 2 bisa lah ya. Ini masih auto crafting kah? Enggak kan? Kekurangan copper ya. Baru ingat kita butuh copper yang lumayan. Oke. Untuk copper kita bisa aja bikin sheet-nya atau bikin ininya ya. Atau sini ada berapa copper sih? Oke, mungkin bakal aku ini smelt dulu untuk sementara. Segmen masih bagus kok seharusnya. Coba aku bikin segmen. Segmen dapat gold.
Itu aja sih. Itu aja ya. Ya itu aja. Oke lah. Nggak apa. Cek mail mana kamu? Ini dia. Mungkin ku percepat aja sekalian biar cepet. 2 kali lipat loh ya nih. Oke. Ini dia. Boleh. Dan tinggal ku bakar aja di sana mungkin. Ini dia. Ini udah cukup cepat sih ya. Importernya pun juga udah cukup cepat sih. Tadi udah ku upgrade kan. Ininya ku bakar juga lah. Oke. Osmium juga masih ada yang belum dibakar ya. Mungkin ku bakar aja kayaknya. Sisa dari episode sebelumnya. Autocraft. Oh ya, tadi masih kekurangan copper ya. 30 copper harusnya udah cukup. Kita bikin 2 dulu ya. Ya, 2 dulu aja lah. Harusnya sih ini lupa. Kita nunggu dulu ini. Mungkin selagi nunggu aku bakalan upgrade dulu nih pipe-nya. Aku mungkin udah memutuskan untuk ganti aja ke universal cable, tapi yang langsung aja tier lumayan tinggi kali ya. Bentar ya, cable. Cable itu kita butuh ini aja udah cukup kenceng sih Elite. Mau nggak ya aku bikin HP ultimate? Sebenarnya crafting kita aja cukup cepat, jadi harusnya tidak terlalu masalah. Oh ini ya belum ku upgrade ya nih infusing ya. Tapi harusnya bentar ya. Ini udah cukup. Oh bentar. Kalau misalkan di sini solar panel, oke berarti langsung aja ke ultimate kali ya. Ini gimana statusnya ini masih crafting. Oke, ku percepat aja biar cepat. Ya meskipun dia agak boros energi, kalian bisa ngeliat ya langsung ngedrop energinya, tapi nggak masalah. Ya langsung aja ke ultimate kali ya. Kita bikin langsung aja 8 ultimate mungkin. Ya kita nggak akan pakai sampai 1 tak, tapi seharusnya sih udah oke. Kita bakal butuh til. Til ada di sana sih berapa? Bentar ya. Oke, kita perlu dulu upgrade. Kita bakal ambil dulu beberapa redstone, berapa ini, dan juga diamond karena kita butuh diamond, dan obsidian karena kita butuh ini. Sekaligus juga mungkin ku kasih tahu aja deh, karena belum semua alloy yang ku kasih tahu kan. Til cukup gak ya? Mungkin kita bikin tengah tak dulu kali ya, coba. Ini mana ya? Aku memutuskan apakah aku taruh banknya di mana ya? Mungkin di sini kali ya. Coba. Ya mungkin aku memutuskan kayaknya aku bakal taruh bank di sekitar sinian. Dan ini biarkan pakai redstone pelada aja. Kalau begitu ya kita nggak butuh terlalu banyak kalau gitu ya. Cukup 2 aja kayaknya. Ini dia. Dan ini bakal ku upgrade. Seingatku aku masih ada sisa. Coba bentar ya. Seingatku aku masih ada sisa ini ya. Oke. Dan aku bakalan bikin yang namanya, berarti ya ini kira-kira tengah tak yang saat ini kita punya, yang bakal kita upgrade ke langsung ke ultimate. Yang artinya kita butuh 4 untuk masing-masing alloy-nya ya. Ini dia. Yang pertama itu enrich alloy, yang kedua itu reinforced alloy, yang ketiga itu atomic alloy ya. Yang ini kita udah pernah ngeliat resepinya, yaitu bentar, kita butuh masing-masing 4 ya, berarti karena masing-masing itu hasil upgrade dari sebelum-sebelumnya, berarti kita butuh 12 enrich alloy. 12 enrich alloy berarti kita 16 ya, kita simpan aja dulu berapa. Kita butuh enrich, kita kekurangan kenapa ini tak ya? Kenapa ini tak? Padahal harusnya nggak ada apa-apa di sini. I don't know what happened. Kenapa tiba-tiba ngetak? Atau ada yang enggak kok. Oke. Ini bisa aku ambil dulu. Kita upgrade dia ke 12. Kita upgrade dulu ke compress. Dan kita langsung aja ini. Ini belum di-upgrade sama sekali ya. Jadi ya, ini masih kecepatan standar atau yang lamban.
Mungkin ku upgrade sebentar kali ya. Upgrade ini kalau pit dia butuh osmium, kalau energi dia butuh ini. Tapi kita masih butuh banyak ini ya. Udah nggak masalah, mungkin ku percepat aja pakai ini. Oke, sekarang untuk ke reinforce kita butuh 8 ya. Kita butuh diamond ya. Jadi diamond ini bisa dipakai kompleks diamond yang dimana ya sama aja sih. Berarti tinggal gini aja, oke. Dan sama juga butuh 8 untuk ini. Dan yang terakhir itu atomic. Mana? Coba ku lihat dulu kabelnya. Untuk atomic alloy dia butuh compressed obsidian ya. Obsidian ini dia bukan obsidian biasa tapi namanya refined obsidian dust. Ya, dimana refined obsidian ini dia hasil infuse dari obsidian dust dengan diamond ya. Obsidian dust bisa dibikin dari, seingatku dari sini juga sih ya. Tapi sekali dapat langsung ini sih. Sekali dapat langsung 4 seharusnya ya dari mekanisme. Jadi ini perlu di-upgrade dulu. Ya ke sini. Terus nanti ini ya kita udah bisa upgrade ya. Terpaksa aku bikin bonus karena dia masing-masing langsung kasih 8 kalau pakai kompres ya. Jadi agak buang-buang apa sih kalau misalkan buang-buang apa? Ini apa ya namanya? Infuse ya. Infuse gitu kalau misalkan cuman pakai ini doang. Mungkin berapa ya? Satu lagi deh. Oke. Ini dia dan tinggal di-upgrade aja ke ini perlu aduh salah pencet lagi. Malah taruh. Harusnya ku ini dulu, Pak. Ku ini dulu. Ya udahlah, ku buang aja dah kalau gitu. Ini kalau mau buang infuse-nya kalian bisa dump. Kalian pencet tombol ini dan hasil ininya bakalan kebuang semua ya. Tapi tentu saja kita nggak mau, kalau sebisa mungkin nggak mau tentu saja ya. Siapa sih yang mau buang-buang material gitu? Oke, seharusnya semuanya sudah cukup. Tinggal ya berapa side quest sih. Ayo percepat lagi aja. Ayo. Nah ini dia udah jadi atomic ya. Oke, tinggal bikin yang reinforce lagi. Dan sekarang saatnya ini udah jadi seharusnya banknya. Oh belum ya? Kenapa masih belum jadi? Tadi ini ada vibrant alloy-nya. Agak ketak, jadi mungkin aku bakalan buat ulang aja kalau gitu. 1 ya. Oke, udah jadi. Dan sekarang ini udah jadi ya. Oke. Ini satu bank, aku lupa. Ya, 25.000. Kalau misalkan 8 ini berarti kita 3 bank, tapi mungkin kita bakal butuh lebih buat karena kalian tahu crafting, kalau kalian pernah lihat apa crafting Dragon Evolution Fusion apa namanya itu, Fusion crafting gitulah ya, dia butuh banyak energi. Dia kayak aku kurang tahu ya apa limit energi yang diambil sama dia, tapi intinya ya dia bisa narik energi sangat besar. Ini bakal ku ambil dulu semuanya, bakal ku upgrade dulu. Ini bakal ku upgrade ke advance. Ini yang kemudian masuk ke elite. Dan sekarang masuk ke atomic ya. Ini dia. Dan dia kekurangan energi karena energinya sempat terpotong. Jadi tinggal kita taruh aja semuanya. Oke, gampang aja. Ini mungkin nggak akan kepake ya, tapi nggak masalah. Yang bagian sini maksudnya. Oke, tinggal kita masukin lagi. Semua bahan-bahannya ini mungkin ku masukin lagi aja. Ini mungkin ku masukin ke ya nanti aja deh. Oke, sekarang saatnya kita, ini sudah kayaknya kelamaan sih ya. Niatnya aku pengen sebentar aja, tapi rupanya episodenya cukup panjang. Ya udah, aku bakal langsung aja ke aroma mining. Ayo. Ini chickennya dari baseku malah masuk ke sini ya. Ya sudah.
atau mungkin chicken dari sini ya. Oke, aku bakal ambil dulu chunk di sini supaya bisa kita bisa load chunk ya, karena di sini ini udah dipastikan harus kita load chunk ya supaya supaya dia bisa main terus meskipun kita di dimensi lainnya, lebih tepatnya di overworld, bukan di overworld, ini di tempat gua kita. Dan tinggal kita taruh ini plug-plug ya untuk narik energinya. Dan kita catat network yang sudah kita bikin. Mungkin aku bakal disable limit sama chunk loading, tapi this chunk has already chunk loader. Bentar. Aku bakalan bikin ini ke chunk load ya. Kalau gitu, dan juga kita bakalan taruh ini 2. Harusnya ini udah jalan ya. Bahkan jalan 100% setiap hari. Karena memang ini siang terus ya kalau kalian nggak tahu. Jadi nggak ada daylight cycle di sini. Makanya ini tempat yang cocok banget buat solar panel sih ya, supaya dia kerja optimal 24/7 ya setiap saat. Dan sekarang tinggal aku taruh aja ke bank untuk ininya ya. Untuk yang namanya tempat penyimpanan energinya. Ini bakal aku tarik dulu mungkin ya, bentar ya. Ini dia, bakal aku pindahin. Aku bakal taruh banknya di sini. Taruh sini. 1, 2. Dan ini harus nggak ada masalah. Ini bakal di input dari belakang dan di output ke depan sini. Dan ini plug point bakal aku taruh di sini kali ya. Ini dia. Dan aku select ini ya. Dan saatnya dia bakal transfer langsung ke sana. Nah, ini transfernya 50.000 karena kalian ngelihat di solar kan, yaitu dia punya output mana tadi? Dia punya transfer 65.000. Tapi ingat, ini transfer bukan energi yang dihasilkan. Jadi yang kemakan itu energi yang ada di sana ya, di solar panel. Kalian sempat ngelihat ada macam tempat penyimpanannya. Ketika penyimpanannya habis, harusnya tidak balik ke normal ya. Harusnya 16.000 air per tik ya. Ya benar kan, kita sama yang tak di 16.000 air per tik aslinya. Yang artinya buffer di sana udah habis ya. Oke. Ini sudah lumayan 16.000 air per tik, dan ini tinggal aku pakai kabel buat tarik ini ya, buat mesin-mesin yang kita butuhkan. Contohnya ini reconstructor yang bakal kita coba bikin. Dan mungkin aku bakalan ini aku nggak ada sisa plug duct lagi kah? Coba biar bisa ditarik ke sana. Sisa 2 kayaknya nggak cukup sih biar bisa ditarik ke sini. Ini harusnya jangan taruh ke, udah nggak apa, nggak taruh ke ya. Bisa nggak ya dia ditopang? Oh, bisa ditopang kok. Oke. Ya sudahlah, kita bakal ganti dulu nih dengan plug aja. Oke. Harusnya ada lagi tuh. Ini dia. Oke. Kita habiskan aja plug duct-nya. Oke, untuk masalah energi bisa cukup terselesaikan, kecuali kalau misalkan kita butuh ini lagi. Ini grass kita gimana kabarnya? Oke, udah mau balik ke 2000 lagi. Kalau misalkan balik ke 2000, mungkin aku bakalan crafting lagi, banyak lagi solar panelnya di sana, supaya makin banyak energi. Dan mungkin banknya juga bakalan ku perbanyak lagi di off cam, karena ini udah cukup panjang. Nah, sebelum kita mengakhiri, aku bakalan cek dulu di generator kita gimana kabarnya. Oke, banget di sana itu kan. Oke, dan juga apa tadi rootnya bel. Kalian bisa ngeliat enderman-nya kan, struggle di sana. Ya, ada namanya. Kemudian wall-nya udah banyak banget di sini. Aku bakal pindahin ke sistem sana wall-nya. Kemudian mungkin di sana juga perlu lumayan ya, karena kita mulai full di sana. Kemudian apa lagi ya? Yang ini factor yang tadi pakai ya enggak. Ini udah mulai ada
sebelumnya kita tak di helmet ya, karena kita belum punya helmet untuk refine obsidian armor, dan sekarang udah full set ya obsidian armor. Seharusnya nih refine obsidian armor, cuman entah kenapa dia bilang cuma obsidian armor doang, tapi nggak masalah sih. Dan kita sudah punya cukup banyak wither skull ini, ada 10. Tapi seharusnya kita udah punya banyak namanya wither skull fraction yang bisa kita pakai buat bikin namanya wither skull. Jadi bisa dibilang jadi wither semuanya. Kita karena kita bakalan bikin, oh ini udah selesai ini questnya. Aku bakal simpan dulu ini. Oke, ini juga. Ini aku crafting ke skullnya aja. Dan aku bakalan bikin cepat aja. Aku bakalan bikin witherproof block. Witherproof block ini. Ini dia cara craftingnya, cukup pakai iron bar dengan obsidian, dan kita kayaknya butuh 2 tak. Ini 2 tak obsidian, reinforced obsidian. Nanti aja kita lihat kita butuh berapa. Kalau misalkan 2 tak, mungkin kira-kira 2 tak juga iron bar ya. Hampir 2 tak. Satu lagi mungkin, oke. Dan tinggal kita bikin di obsidian ya. Mana ya? Mana tadi? Ini dia. Di terakhir rupanya. Oke, dan juga aku bakal ngambil kayaknya nggak sampai full tak deh, tapi nggak masalah. Oke, dan juga kita butuh berapa soul sand. Dan kayaknya nanti aja deh aku ganti armornya. Aku bakalan bikin dulu platform untuk wither, apa ya, penghabisan withernya. Ngeri banget namanya, penghabisan wither. Cepat aja, aku bakal pakai wand dan juga hammer ini. Oke, sebelumnya kalian sudah sempat ngeliat kalau misalkan aku nggak habisin 4 wither, jadi langsung aja aku skip daripada lama-lama. Aku udah bikin tempat untuk pengurungan wither, dan juga aku udah ngabisin 4 wither, yang akhirnya kita dapat 4 nether star ya, dan juga premium lumayan. Kemudian ada 2 hal yang tidak dibutuhkan, yaitu wither soul. Sebenarnya wither soul pun juga bisa dipakai buat ini sih. Ya, bikin wither skull-nya lagi, tapi ya sebenarnya nggak terlalu butuh sih ya. Ini mungkin aku simpan dulu di sini, oke. Dan juga, nah kenapa aku bikin 4 nether star? Jadi aku pengen memanfaatkan satu mod yang sempat kalian lihat, yaitu namanya adalah yang ada di Mythical Agriculture, yaitu namanya adalah Mythical Aggredation. Mythical Aggredation yang menggunakan Ingenium Essence, dan sebelumnya kalian sudah melihat bahwa dia bisa dipakai buat bikin namanya nether star sheet, dan juga dia bisa dipakai untuk bikin namanya Draconium, Wicked Draconium sheet ya. Dan di sini kita bakalan coba bikin itu. Cuman masalahnya ini ya, bentar ya. Aku pengen lihat juga gimana kabar chickennya, sudah lama tidak berjumpa ya. Padahal nggak lama-lama banget juga sih. Oke, ini udah jadi ya. Kayaknya udah dari tadi jadinya. Tinggal aku kasih sheetnya lagi aja. Kemudian Yellowrium ini udah mulai progress Yellowrium. Ya, aku nggak tahu apakah aku bakalan tetap pakai setelah bikin reaktor. Kalau misalkan udah pakai, kalau misalkan sudah pakai itu namanya apa namanya? Sudah pakai itu solar panel, tapi itu masih worth lah ya untuk dibikin kalau misalkan masih butuh energi yang besar banget. Oke, ini bakal aku ganti aja, dan bakal aku ganti aja ke yang lebih cepat. Oke, dan ini udah nggak terlalu dibutuh karena kita udah dapetin Adite yang dimana bisa dipakai buat bikin pig iron ya. Ini yang kita butuhkan. Nah, aku pernah bilang apa ya? Aku belum bilang ya. Masalahnya tentang Mythical Aggregation ini yang kalian ngeliat sheetnya ya. Dia tidak semudah itu ya. Untuk bikin sheetnya, kalian bisa ngeliat. Ya bikin sheetnya sebenarnya oke aja. Butuh Ingenium, yang dimana Ingenium ini dia butuh 4 premium, ya lumayan mahal. Tapi bukan cuma itu masalahnya.
Masalah lainnya adalah Nether Star ini dia kalau misalkan mau ditumbuhin dia butuh satu blok khusus yang namanya adalah Nether Star Crack. Jadi lebih tepatnya kalian harus tahu dia di bawah farmland. Kalian bisa lihat gambarnya udah cukup menjelaskan untuk bisa nge-grow atau menumbuhin Nether Star seed-nya. Dan setiap seed juga beda-beda crack-nya. Bentar ya, coba aku lebih jelasnya bakal aku tulis saja aggregation. Aggregation dia. Ada molten-nya ya kurang lebih sama Ingenium yang varian Ingenium-nya, kemudian sheet yang tier 6 ya akhirnya, dan juga ini Paxol. Ini rupanya dari aggregation ya. Ini Paxol ini istilahnya ya penggabung antara beberapa tools ya. Tidak terlalu tidak terlalu sulit dimengerti ya. Nah, dia masing-masing juga butuh crack yang beda-beda dari crack, dan cara bikin cracknya juga tidak mudah banget. Ya, ini Withering Soul juga dipakai buat bikin Nether Star crack dan banyak Ingenium lagi. Ya, dan Nether Star juga. Nah, tapi kadang di beberapa case kita bisa langsung aja pakai ini Garden Close untuk langsung aja ngenumbuhin tier 6-nya. Tier 6-nya, dan itu bisa bilang cukup broken ya. Dan ya aku dapat namanya Patient Bag. Nah, Patient Bag ini varian lain dari Loot Bag yang dimana dia sebenarnya bisa ngasih kita Nether Star, cuman kalian bisa lihat persentasenya 0,01 Nether Star dan dan sisanya itu cuman Patient Bag doang. Jadi ya sesuai dengan namanya Patient Bag atau tas kesabaran, dimana ya kalian harus sabar buka-buka terus sampai kalau kalian mau dapetin Nether Star ya. Bisa diotomatiskan sih ya kalau misalkan kalian pakai loot bag opener, kemudian kalian lingkarin di bagnya sampai kalian dapat Nether Star ya. Apa juga yang ngerajin juga untuk ngelakuin. Jadi apa lagi ya? Mungkin coba aja ya. Ini aku juga baru perdana sih, belum ngetes juga. Dan sini sempat ada Awakened Draconian Block yang kita dapat dari loot chest ya. Mungkin di episode ini kita bakalan coba bikin. Jadi aku bakalan bikin langsung 2 sheet. Dan tentu saya harus dulu ya sheet yang pertama. Jaga-jaga kalau misalkan ternyata nggak bisa. Kita butuh cukup banyak subpremium. Kita udah punya 2 tak subpremium. Dan kita butuh sekitar setengah tak cuman buat bikin sheetnya ya. Salah satunya. Ya, benar. Jadi ini bakalan makan resource yang banyak. Premium yang banyak. Premium sudah kita kumpulin lama-lama habis dalam satu suapan ya. Satu sheet ya cukup boros tentu saja, tapi ya mau gak mau. Ini dia Ingenium Essence. Dan sekarang kita butuh yang Imperium dulu. Kemudian juga enggak, Supremium dulu, sorry. Kita butuh Supremium dulu. Kita belum ada Supremium di sini. Oh, Supremium udah ada ya tadi ya. Intermedium, kemudian ke Prudentium, dan baru yang Imperium ya. Atau udah 34 aja. Kemudian aku butuh sheet, aku lupa. Biji mana kamu biji? Ini dia. Dan juga property. Aku lupa. 4 dulu ya. Atau 8 deh. Jaga-jaga. Oke. Kita tinggal upgrade aja ke Prudentium, bentar ya. Ke kitnya ke sini, upgrade langsung ke tier 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang tahap terakhir di Mythical Agriculture, dan ada questnya juga. Dan tahap terakhir 6. Tier 6, tier tambahan dari Mythical Aggregation. Aggregation ya. Dan sekarang kita tinggal bikin Nether Star sheet. Karena memang Draconian Evolution butuh lumayan banyak Nether Star ya untuk bisa progress. Dan mari kita tes ke sini apakah dia berhasil bertumbuh. Ya sesuai dugaan kita nggak bisa. Dia nggak bisa ditaruh di sini.
di sini. Mungkin aku bakal tes dulu apakah dia bisa kalau misalkan di bawahnya Krak ya. Tapi karena bisa kalau misalkan kayaknya ada settingannya gitu, supaya dia bisa masuk dalam Garden Cruise. Tapi ya sudah, mungkin nanti kita lihat lah ya. Untuk weekend karena Neretar tadi nggak bisa, bakal ku tes dulu apakah memang beneran nggak bisa atau butuh tambahan lagi. Jadi untuk Awaken Draconium Seed nanti bisa ku tahan dulu. Ini kalau nggak salah butuh Krak juga ya. Ya, Awaken Draconium Krak yang cara bikinnya juga ya ribet. Jadi mungkin mungkin perlu aku nggak tahu apakah kita bakalan nge-skip dulu satu episode buat resource yang kita butuhkan, tapi ya kita lihat aja lah di episode selanjutnya gimana. Sebenarnya Awaken Draconium ini ada loh chickennya. Ada dia. Meskipun kali chickennya itu cuma ngasih nuggetnya, tapi nggak apa-apa. Ada namanya Awakened Draconium Chicken, di mana dia cukup Draconium sama Underpaw doang. Jadi ya mungkin kalau misalkan Draconium nggak masalah lah ya kan, bisa dialihkan dengan Chicken. Tapi yang Neretar ini yang agak masalah karena Neretar Chickennya nggak ada sama sekali. Ya, kalau kalian nggak percaya kalian bisa cari sendiri. Nggak ada istilahnya Neretar Chicken, nggak ada. Jadi mungkin di episode kali ini bakal aku akhiri dulu dengan sedikit kekecewaan karena sayangnya seatnya nggak bisa dijalankan di sini, atau mungkin bisa, cuman dia butuh ya suatu hal yang lain ya. Oke, bakal aku cek dulu. Oh ya, di akhir episode ini mungkin aku bakalan sedikit, ini armor yang baru ya, by the way, Refine Obsidian Armor. Jadi ini bisa dibilang meskipun nggak ada resistance, tapi dia jauh lebih keras daripada Obsidian Armor yang biasa ya, bahkan Diamond juga sekalian. Dan di akhir episode ini aku bakalan buka dulu beberapa loot bag ya, loot chest ya. Karena kita nyelesain cukup banyak quest, ada Neretar, ada Witness Call juga selesai. Dan karena tinggal masuk ke sesuatu yang cukup gila di sini. Tapi nanti saja kita bakal progresnya, bakal aku claim dulu beberapa. Di sini ada Kabupaten Generator, bakal aku claim dulu. Kemudian pergi ke DN, ke Nether yang ada dari tadi, kemudian Wither Skull, oke. Ini ada berapa? 7, 3 lagi lah ya. Yang dari solar panel lah, mungkin 3. 1, 2, 3. Dan sudah semua, tinggal kita buka saja. Loot chestnya 1, 2, 3. Pit upgrade lagi ya. Another, kalau bilang apa sih enggak, tapi ya ngerepotin ya. 1, 2, 3. Ada Pledge of Adrenaline, haste 2, lumayan. Nambahin haste, tapi ya kita nggak butuh efek-efek atau potion-potion ini sih sebenarnya. Oke, sekarang 1, 2, 3. Black Lotus, mana tambahan tapi nggak terlalu kita butuhkan. 1, 2, 3. Oh, ada T4 Emistory Component. 4 bahkan dikasihnya. Wow. Dermawan sekali. Karena satunya ini caranya, ya tau lah ya. Kalau dihitung itu kira-kira butuh 27 logic prosesor untuk bikin satu 64-nya. Dan ini langsung dikasih banyak ya. Mungkin bisa aku bikin antara Toricel atau enggak ini crafting, bukan apa, crafting komponen, bukan crafting komponen. Apa namanya nih? Crafting storage buat auto crafting, lebih banyak auto crafting, atau bukan lebih banyak ya, lebih besar kapasitas untuk auto crafting. Oke, lanjut lagi 1, 2, 3. Ada epic beacon. Yang selanjutnya langsung dikasih storage disk 4 lagi. Tapi ini yang storage disk ya, dari Refine Storage, bukan dari energy stick. Dan juga ini bisa ditarik nggak ya? Harusnya bisa ditarik. Ya benar, bisa ditarik. Tapi ya ini aku simpan dulu ya, karena Refine Storage kita nggak masuk Refine Storage di sini untuk saat ini. Oke, sekarang selanjutnya impar lagi, tidak dibutuhkan. 1, 2, 3. Sertus sama fluid ya, lumayan buat nambah-nambah resource. Kemudian lagi Black Lotus lagi, dan selanjutnya yang terakhir Payada ya. Buat transfer, tapi nggak terlalu butuh. Oke. Ya tidak ada yang terlalu menarik, nggak ada legendary sayangnya ya. Jadi tapi lumayan sih, ada berapa torrid komponen yang bisa dipakai. Ya, jadi sekian dulu mungkin untuk episode kali ini.
Ya, kita lakukan beberapa persiapan untuk episode yang selanjutnya. Contohnya tadi ada penyimpanan. Ya, ini dia ada bank penyimpanan dan juga solar panel di dimensi sana ya, yang kalian sudah lihat. Dan juga kita udah berhasil ngabisin berapa wither buat dapetin dari start ya, yang bisa kita pakai buat macam-macam tentu saja. Dan mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Episode depan kita mungkin bisa masuk ke mod yang sudah di akhir permainan ya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton episode ini sampai akhir, dan sampai jumpa kembali di mod selanjutnya. Dadah semuanya.